Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Kali ini ada sebuah video yang mau aku lihat itu ada judul tuh lebih banyak dari negara Arab. Organisasi Islam terbesar itu ada NU guys, Nahdlatul Ulama di Indonesia. Pastinya ini tuh organisasinya tuh besar banget, kalian boleh lihat deh kalau nggak percaya. Jadi kita putar dulu videonya, ini benar-benar besar banget nih. Sahabat, sejarah berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama atau selanjutnya disebut NU yang merupakan organisasi Islam terbesar di dunia. Tuh, organisasi Islam terbesar di dunia, bayangin. 95 juta jiwa, merupakan salah satu organisasi yang didirikan di kota Surabaya pada 31 Januari 1926 oleh beberapa tokoh. Jadi namun di Surabaya. Kiai Haji Hasim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta Kiai Bisri Syansuri merupakan aktor utama di balik suksesnya pendirian NU di masa itu. Oke. Wow, jadi udah besar banget ya. Berdirinya NU bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, 16 Rajab. yang mana peristiwa bersejarah ini lahir di kediaman Kiai Haji Wahab Hasbullah di daerah Kertopaten. Jauh sebelum adanya NU, Kiai Haji Wahid Hasbullah juga sempat mendirikan beberapa organisasi sih, ya anak sholat kemarin salah satunya bukan bernama Majda yang badannya berisi. Katanya dia masih ada garis keturunan atau darah gitu guys dari yang Kiai Haji merupakan Wahab tadi. kelompok diskusi para ulama dan cendekiawan di masa itu. Tak cukup sampai di situ saja, sahabat, Kiai Haji Wahid Hasbullah juga kembali mendirikan Nahdlatul Wathon pada tahun 1916 dan Nahdlatul Ini kayak lebih ke Uzzah sejarahnya di ya, 2 karena tahun ini kan tadi setelahnya, bahasanya yaitu di tahun organisasi Islam 1918. terbesar di dunia ya, NU Di ini. saat mendirikan NU, para ulama mendiskusikan nama apa yang cocok untuk digunakan pada ormas ini. Ketika berkaca dari sebelum-sebelumnya keluar sebuah nama dari Kiai Haji Abdul Hamid, salah satu ulama asal Sedayu Gresik. Beliau mengusulkan sebuah nama untuk bisa dipakai, yaitu Nuhudul Ulama, yang berarti kebangkitan ulama, yang kemudian Kiai Haji Mas Alwil Abdul Aziz, yang menurut beberapa sumber, beliau ini juga memiliki hubungan darah dengan keluarga Ampel, berpendapat bahwa kebangkitan bukan lagi kata yang tepat untuk menggambarkan perjuangan ulama pada masa itu, karena kebangkitan ulama sudah berlangsung sejak dahulu. Hanya saja kebangkitan itu belum bisa bersatu secara organisasi. Beliau lalu menawarkan nama Nahdlatul Ulama, yang sebenarnya tidak ada perubahan mencolok secara bahasa, akan tetapi dalam pemaknaan namanya Nahdlatul Ulama lebih mengarah kepada kebangkitan secara bersama-sama dengan pergerakan serentak yang terorganisasi. Jadi serentak. Nahdlatul Ulama juga tidak bisa dipisahkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Sebagai tujuan berdirinya organisasi ini, NU hingga saat ini terus mengembangkan semangat mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat agar terciptanya rahmat bagi alam semesta. Semangat ini juga masih terus dikembangkan ke penjuru dunia melalui kepengurusan cabang di setiap negara tujuan. Januari tahun 2023 ini, sahabat, Nahdlatul Ulama memperingati 1 abad kelahiran sejak tahun 1926. Secara kalender Masehi, seharusnya umur Nahdlatul Ulama masih 97 tahun, namun disebabkan kesepakatan saat Muktamar NU ke-32 pada tahun 2010 di Makassar, Sulawesi Selatan, memutuskan agar peringatan hari lahir NU
mengikuti kalender Hijriah. Ya benar Maka sih. genap sudah 100 tahun umur NU Memang harus dari kalender Hijriah sih dipakai ya, 1344 Hijriah sampai tahun ini di 1444 Hijriah. Jadi gitu. Selain itu, ada beberapa ormas Islam yang sempat lahir. Jadi NU ini menjadi organisasi terbesar gitu guys di dunia, bukan di Indonesia aja, di dunia loh ini. Jadi kalian bisa bayangin seberapa besar organisasi ini. Dan ya umurnya aja udah sampai 100 tahun ya, udah sampai loh 1 abad loh ini. Jadi mereka menggunakan kalender Hijriah dalam menghitungnya. Tapi benar sih, emang kan kalau Islam kan kalendernya Hijriah. Indonesia. Selain dari mereka eksis sampai sekarang, namun ada juga yang harus mengakhiri sejarahnya karena problem-problem tertentu. Kemunculan ormas-ormas Islam sebetulnya bukan tanpa sebab. Ya, MC Refresh di dalam buku Sejarah Indonesia Modern menyebutkan faktor-faktor internal munculnya organisasi pergerakan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah keinginan untuk melawan kolonialisme Belanda di Indonesia yang pada masa itu mencekik kebebasan hidup bangsa ini. Berarti masa penjajahan. Dan yang kedua yaitu adanya keinginan untuk melawan kristenisasi bangsa barat di Indonesia melalui para misionaris mereka. Sebanyak lebih dari 100 organisasi Islam yang memiliki pendukung jutaan massa pernah hidup di Indonesia, sahabat. Dan keberadaan ormas-ormas ini terkadang saling berbenturan antara satu dengan yang lainnya karena ideologi yang mereka pikul masing-masing. Dari ratusan ormas yang ada di Indonesia, beberapa dapat disebutkan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berafiliasi Sunni dan eksis sampai saat ini. Ya sih, sampai saat ini Lalu NU sama ada juga Muhammadiyah. Ahlul Bait Indonesia atau ABI serta Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau IJABI dengan afiliasi Syiah. Lepas dari keduanya ada juga yang sudah resmi dilarang perkembangannya seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Jamaah Islamiyah atau JI, Front Pembela Islam atau FPI, serta banyak lagi. Banyak banget ya. Mereka juga dilarang tumbuh berkembang di Indonesia karena apa yang mereka kampanyekan bisa mengancam mindset anak bangsa serta berisiko merusak kedaulatan. Ormas-ormas ini juga berkembang cepat sejak dini disebabkan fakta bahwa Indonesia adalah negara mayoritas Islam terbesar di dunia. Benar banget. Jadi mudah saja bagi sebuah organisasi untuk menggait kader-kader baru dimanapun mereka mau. Hingga hari ini, NU dan Muhammadiyah mendominasi jamaah ormas Islam di dunia. Keduanya yang kita ketahui sebagai organisasi yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah mendapatkan ruang selebar-lebarnya untuk terus memajukan Islam dan Indonesia serta memelihara persatuan dan perdamaian atas segala bentuk perbedaan di negeri kita tercinta. Di hari peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama, kita harapkan sayap-sayap Islam yang cinta akan sebuah kata perdamaian dan memiliki spirit toleran mampu terbang lebih tinggi lagi demi terwujudnya Islam moderat yang rahmatan lil alamin. Wah guys, itu dia kayak lebih ke sejarah gitu ya, NU didirikan juga tadi ya. Jadi Nahdlatul Ulama ini atau NU ini adalah organisasi terbesar di dunia. Ingat, dunia bukan Indonesia ya guys. Dan ini benar-benar besar sih organisasinya. Kalian udah lihat, bahkan ini tuh umurnya udah sampai 100 loh. Bayangin, jadi ini tuh benar-benar organisasi besar. Karena masih seperti ini bilang tadi, Indonesia itu kan emang mayoritas itu Muslim. Jadi wajar aja sih kalau NU ini berkembang pesat, besar banget gitu sih. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video, but don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you.